Sabarina Agus Miring. Dan aku Syafira Nuraini. Oke, jadi di sini kita mau ngapain nih, Kak? Kita bakal menganalisis pasar global yang ada di Britania Raya, Inggris. Yes. Perusahaan apa sih, Kak? Perusahaan yang kami ambil itu adalah Shell PLC. Nah, jadi Kita nggak berlama-lama, kita bakal setuju hasil dari yang kami buat. Yeay. Lihat nggak sih guys? Nih, kalian buat sendiri teman-teman. Bahkan kita juga biasanya kalian buat sendiri. Nah, jadi di sini kami bakal menjelasin apa sih yang kalian buat ini. Nah, jadi yang kalian buat ini adalah analisis pasar global Britania Raya yang ada di Inggris. Jadi di sini poin-poinnya itu yang pertama ada sejarah Inggris itu sendiri, terus itu sejarah perusahaannya kami ambil, bidang usahanya, strateginya, dan apa lagi nih, Kak? ada visi misinya, dampak positif dan negatif. Terus tuh hambatannya, cara mengatasi hambatannya. Terus tuh juga ada dampak mengikuti pasar global dan ada juga analisis SWOT-nya. Oke, jadi mungkin yang pertama mungkin aku bakal jelasin sejarah Inggris itu dulu teman-teman. Jadi Inggris itu bermula dari penyatuan suku-suku Anglo-Saxon pada abad yang ke-10. Pada tahun 1066 William dari Normandia itu menaklukkan Inggris, atau bisa dibilang itu penakluk Norman. Abad yang ke-16 di bawah Raja Henry yang ke-8. Nah, Inggris itu memisahkan diri dari gereja Katolik dan membentuk gereja yang ada di Inggris. Pada abad yang ke-17 ini terjadi perang saudara dan pembentukan monarki konstitusional, dan pada abad yang ke-18 dan yang ke-19 Inggris itu memimpin revolusi industri dan menjadi kekuatan kolonial terbesar yang ada di dunia, teman-teman. Terus pada abad yang ke-20 kekaisaran itu menurun setelah Perang Dunia Kedua, dan kini Inggris itu menjadi bagian dari Britania Raya dengan sistem monarki konstitusional modern. Itu sejarah singkat dari kota Inggris itu, teman-teman. Terus apa lagi nih, Kak? Selanjutnya aku bakal membahas mengenai sejarah perusahaan dari Shell PLC. Nah, Shell itu didirikan pada tahun 1907 dari penggabungan antara Royal Dutch Petroleum Company dan The Shell Transport and Trading Company dari Inggris. Jadi, awal perusahaan ini fokusnya pada eksplorasi dan distribusi minyak bumi. Dan juga nama Shell itu berasal dari usahanya si Samuel yang dahulu menjual kerang laut di London. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, Shell ini berkembang menjadi salah satu perusahaan yang terbesar di dunia dengan kantor pusatnya yang berada di London, dan untuk operasinya terdiri dari lebih dari 70 negara. Wow, itu sejarah perusahaan yang kita ambil nih, Kak, dari Shell PLC. Terus kita masuk mana lagi nih, Kak? Nah, ada visi misinya nih. Visi misinya itu adalah to power progress together by providing more and cleaning energy solution. Yang artinya itu adalah mewujudkan power progress together by providing more and cleaning energy solution. Nah, yang artinya itu adalah mewujudkan kemajuan bersama dengan menyediakan energi yang lebih baik dan lebih bersih. Dan di sini juga ada misinya, yaitu menyediakan energi yang aman, terjangkau dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu mengembangkan sumber energi ramah bagi lingkungan. Yang ketiga, menopang tradisi dunia menuju energi yang rendah karbon. Oke, itu visi misi dari perusahaan Shell PLC. Ya. Terus apa lagi, Kak? Kita masuk ke Bidang usahanya. Nah, bidang usaha dari perusahaan Shell PLC. Jadi teman-teman, kita sebut Shell aja ya teman-teman. Nah, Shell ini tuh bergerak di sektor energi dan minyak bumi. Dan ini tuh mencakup kegiatan eksplorasi serta produksi minyak dan gas, penyediaan bahan bakar kendaraan seperti BBM, LPG, kayak gas LPG teman-teman. Terus itu juga pengembangan energi terbarukan seperti angin, hidrogen dan biofuel, serta produksi petrokimia dan pelumas
industri. Oke, lagi nih kak. Selanjutnya ini ada nih hambatannya, yaitu sel menghadapi berbagai hambatan seperti fluktuasi harga minyak global, tekanan dari isu lingkungan terkait emisi karbon dan pencemaran laut, terus perubahan kebijakan energi di negara-negara penghasil minyak, lalu juga ada persaingan ketat dengan perusahaan energi besar lainnya seperti BP dan Exxon Mobil atau bisa disebut seperti itu, serta kritik publik mengenai dampak lingkungan dan aktivitasnya. Lalu cara mengatasi hambatannya gimana sih kak? Nah, jadi dalam mengatasi hambatan ini, sel itu melakukan investasi besar dengan bidang energi terbarukan seperti angin lepas, terus tuh ada pantai dan hidrogen, mengurangi emisi karbon dari kegiatan operasionalnya, serta mengembangkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nah, selain itu juga, saya juga meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan serta melakukan diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada minyak mentah semata. Terus apa lagi nggak? Kita bakal lanjutin apa lagi? Ini ya, apa nih? Dampaknya. Ini tuh dampak kalau kita mengikuti pasar global. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya dampak kalau kita mengikuti pasar global itu, khususnya di perusahaan sel itu sangat memberikan dampak yang besar bagi Inggris, yaitu meningkatkan posisi negara Inggris itu tersendiri di sektor energi dunia serta menyumbang pendapatan pajak yang signifikan. Nah, bagi perusahaan itu sendiri, sel memperoleh peningkatan pendapatan, reputasi internasional, dan pengaruh besar di industri energi. Namun, tantangan yang dihadapi juga semakin besar, terutama dalam menghadapi transisi menuju energi bersih dan tekanan publik untuk menjaga keberlanjutan lingkungannya. Lagi nih kak, kita bakal ngejelasin Strategi aja nggak sih kak? strateginya perusahaan ini ya. Enggak, strategi dalam mengikuti pasar globalnya. Oh, kan tadi habis dampak tuh. Mungkin sekarang kita bakal ngejelasin strategi. Oke, nah kalau strateginya itu dalam memasuki pasar global, sel itu memiliki strategi global yang integration, yaitu menjaga citra merek agar tetap kuat dan dikenal di seluruh dunia, teman-teman. Sel juga itu menjalin kerjasama dengan berbagai pemerintah untuk membuka cabang dan memperluas jaringan bisnis. Terus Shell itu juga berinvestasi besar dalam energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, serta dia juga itu menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan energi di setiap negara. Gitu. Nah, terakhir ada nih, dampaknya guys, dampak negatif dan positifnya. Nah, jadi di dampak negatifnya itu ada dampak lingkungan seperti gas, rumah kaca. Terus yang kedua ada ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, resiko tumpahan minyak di laut. Tapi karena ada negatif tentu ada positifnya. Nah, positifnya itu adalah memberi kontribusi besar bagi ekonomi dan lapangan kerja global. Yang kedua, mendorong inovasi di bidang energi bersih. Dan yang ketiga, menyediakan energi untuk transportasi dan industri di seluruh dunia. Selanjutnya itu ada analisis SWOT-nya guys, yaitu strength. Strength itu adalah perusahaan energi global terbesar, teknologi canggih, jaringan distribusi luas. Nah, yang kedua adalah awareness. Terus itu adalah isu lingkungan, tergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga itu adalah opportunity, yaitu transisi ke energi terbarukan, permintaan global terhadap energi bersih. Yang terakhir, trade-nya itu adalah regulasi ketat, fluktuasi harga minyak, dan tekanan publik soal iklim. Oke, apa ada lagi kak yang mau dijelasin? Sudah sih, seperti itu aja. Nah, guys, jadi itulah penjelasan kami mengenai analisis pasar global Britania Raya yang ada di Inggris. Ini yang kalian buat ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ini bagus banget. Ini bener-bener pure buat sendiri teman-teman. Nggak ada tuh yang namanya print-print. Kami buat sendiri. Ya. Jadi mungkin kita udah tahu ya kak, karena kan udah penutupan nih. Mungkin sekian dari kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.